Perkenalkan, saya Godefrius Marianne Kufi, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi akuntansi dengan nomor registrasi 331-20053. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik dan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Baik, yang pertama, konsep akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik, objeknya adalah sektor publik. Contohnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi, akuntansi bukan hanya milik usaha dagang, jasa, dan manufaktur. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, serta pengelolaan dan penyajian informasi laporan keuangan yang dibutuhkan pihak tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan. Sektor publik adalah sektor atau lembaga yang mengelola dana masyarakat seperti pendapatan asli daerah, pajak, dan retribusi. Kesimpulannya, akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, serta pengelolaan dan penyajian informasi laporan keuangan dalam lembaga publik. Berikut ruang lingkup akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi pemerintahan. Yang kedua, akuntansi pemerintah daerah. Yang ketiga, akuntansi partai politik. Yang keempat, akuntansi LSM. Yang kelima, akuntansi yayasan. Yang keenam, akuntansi pendidikan. Yang ketujuh, akuntansi kesehatan. Dan yang kedelapan, akuntansi tempat peribadatan. Tujuan akuntansi sektor publik. Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah layanan kepada masyarakat. Selain tujuan utama tersebut, akuntansi sektor publik memiliki tujuan diantaranya: 1. Untuk menunjukkan kepemilikan transaksi dan kesesuaian transaksi tersebut dengan aturan, hukum, dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, mengukur kinerja sektor publik saat ini dan memberikan informasi untuk mengendalikan manajemen operasi pemerintah yang efisien dan efektif. Yang ketiga, melakukan perencanaan operasi di masa depan dan menilai efisiensi dan efektivitas pihak yang berwenang. Yang keempat, memastikan legalitas transaksi serta kesesuaian undang-undang, peraturan, dan norma yang berlaku. Yang kelima, membantu perencanaan dan pengendalian, serta membantu melakukan laporan yang tepat waktu dan objektif. Yang keenam, seorang akuntan sektor publik juga harus membantu organisasi dalam memberikan dasar dalam mengambil keputusan penting. Yang ketujuh, memberikan solusi jika ada masalah dalam organisasi tersebut, serta meningkatkan efisiensi manajemen. Elemen akuntansi sektor publik. Yang pertama, perencanaan publik. Perencanaan publik adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya. Proses perencanaan yang dilakukan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, penganggaran publik. Penganggaran publik berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. Yang ketiga, realisasi anggaran publik. Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasional program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan suatu dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan
merupakan bentuk pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, pelaporan keuangan sektor publik. Pelaporan keuangan sektor publik hasil akhir dari proses kegiatan yang harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, karena laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyebaran belanja, serta realisasi pembiayaan. Yang keenam, audit sektor publik. Audit sektor publik bertujuan untuk menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti kegiatan yang dilakukan secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas. Yang ketujuh, pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik karena pihak yang memiliki kepentingan dan masyarakat memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan. Kemudian yang berikut, kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini merupakan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, serta lembaga masyarakat dan lembaga peribadatan. Kerangka konseptual ini merupakan acuan dalam pengembangan standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konsep semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan. Tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Tujuan dan peran kerangka konseptual adalah acuan bagi 1. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dan pemerintah untuk pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, auditor seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsir informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun. Asumsi akuntansi sektor publik. Yang pertama, kebutuhan masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi ini sekarang menuntut pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untuk mengelola pelayanan sektor publik secara lebih transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel. Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi publik. Asumsi yang kedua, alokasi sumber daya. Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya dapat tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi bahan baku bagi perjalannya perencanaan yang telah disusun. Alokasi sumber daya yang dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Sumber dana organisasi sektor publik
dapat diperoleh dari hasil pajak, retribusi, hibah dari donor, sumbangan dari para donatur, atau iuran warga atau swadaya masyarakat. Sedangkan sumber daya manusia adalah para pegawai, pengurus organisasi, sukarelawan, atau pekerja sosial. Sedangkan yang termasuk sumber daya alam adalah hasil tambang, sungai, hasil pertanian, serta apapun yang dihasilkan oleh bumi di mana organisasi sektor publik itu berada. Asumsi yang ketiga, ketaatan hukum atau peraturan. Sumber daya memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang ada di dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Mekanisme pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman dan mengarahkan pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya. Perangkat atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, proses pengukuran dan alokasi sumber daya ini akan berjalan lancar serta efektif jika didukung oleh regulasi yang memadai sehingga mendorong berlakunya praktek yang baik, tertib, dan akuntabel. Dengan demikian, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik yang baik akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula. Asumsi yang keempat, dasar akrual. Dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya atau bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikan dalam proses organisasi publik sehingga tujuan organisasi publik dapat tercapai. Asumsi yang kedua, alokasi sumber daya. Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya dapat tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi bahan baku bagi perjalannya perencanaan yang telah disusun. Alokasi sumber daya yang dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Sumber dana organisasi sektor publik dapat diperoleh dari hasil pajak, retribusi, hibah dari donor, sumbangan dari para donatur, atau iuran warga atau swadaya masyarakat. Sedangkan sumber daya manusia adalah para pegawai, pengurus organisasi, sukarelawan, atau pekerja sosial. Sedangkan yang termasuk sumber daya alam adalah hasil tambang, sungai, hasil pertanian, serta apapun yang dihasilkan oleh bumi di mana organisasi sektor publik itu berada. Asumsi yang keenam, akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban. Proses ini yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, pertanggungjawaban, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Implementasi karakteristik kuantitatif akuntansi sektor publik. Yang pertama, relevan. Relevan mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi
dengan mengubah atau menginformasikan harapan mereka tentang hasil atau konsekuensi tindakan atau kejadian. Agar relevan, informasi harus selalu tersedia bagi pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan atau tepat waktu. Dengan kata lain, informasi harus mempunyai nilai prediktif dan nilai umpan balik, serta harus disampaikan pada waktu yang tepat. Yang kedua, keandalan atau reliabilitas. Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Dalam konteks kerangka konseptual, agar menjadi andal, informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur. Yang ketiga, kualitas sekunder. Komparabilitas mendeskripsikan kegunaan metode yang sama dari waktu ke waktu dengan penyajian yang tetap. Prinsip konsistensi menjelaskan bahwa metode akuntansi tidak dapat dirubah setelah adopsi. Yang keempat, pertimbangan biaya dan manfaat. Pertimbangan biaya dan manfaat dikenal sebagai keterbatasan pervasif. Informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Yang kelima, materialitas. Materialitas dipandang sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnya, materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil. Sekian penyampaian materi dari saya tentang akuntansi sektor publik dan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Terima kasih.